Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Apisa, NPM 18552011 dari S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang sistem manajemen basis data praktikum dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Langsung saja, yang pertama kita bahas adalah pertemuan 1, yaitu tentang pengenalan database. Pengenalan database. Database adalah koleksi sistematis dari data sehingga memudahkan manajemen data. Contoh database, yang pertama database toko online. Toko online tersebut harus mempunyai database untuk menyimpan data, seperti menyimpan data barang, harga barang, penjual, pembeli, data transaksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, database ojek online, yaitu menyimpan data tukang ojek, data pelanggan, data transaksi ojek, dan lain-lain. Kedua, mendapatkan MySQL. Sebelum menggunakan MySQL, kita bisa mendownload terlebih dahulu. Ada beberapa cara untuk mendapatkan MySQL, yaitu yang pertama, kita bisa download dari situs MySQL secara langsung, namun tentu saja kita harus download dengan versi community-nya, yaitu 5.7. Yang kedua, kita bisa download melalui XAMPP. Jika kita menggunakan SAM, maka sudah satu paket dengan Apache, MariaDB, PHP, dan File. Namun di sini disebutkan bukan MySQL, melainkan MariaDB. Sebenarnya MariaDB hampir sama persis dengan MySQL. MariaDB ini dibuat oleh. Lanjut pertemuan 2, yaitu membuat tabel. Pembuatan tabel. Dalam pembuatan tabel pada database terdapat 3 cara, yaitu yang pertama membuat tabel dengan command prompt. Misalkan contoh pada database minuman, menampilkan directory, yaitu kita gunakan cd tadi, kemudian dir, cd sum, cd MySQL dapat dilihat. Kemudian untuk menampilkan database, MariaDB show database untuk menampilkan database. Kemudian untuk mengakses database, misalkan pada database ada database minuman, tambahkan use minuman. Kemudian untuk menampilkan tabel pada database minuman, kita ketik show table. Untuk menampilkan tabel barang pada database minuman, describe barang. Kemudian untuk menampilkan tabel cabang pada database minuman. Pertemuan 3, yaitu foreign key drop. Yang pertama ada foreign key, yang kedua ada drop and alter table. Sebelum membuat foreign key, kita harus membuat indeksnya terlebih dahulu, yaitu indeks untuk supplier ID dan indeks untuk satuan ID. Setelah itu baru deskripsikan foreign key-nya. Perintah on delete restrict, yaitu perintah agar tabel supplier tidak bisa terhapus selama masih ada capnya di tabel barang. Kemudian perintah on update cascade merupakan perintah untuk mengupdate satu tabel dan tabel lainnya yang saling berhubungan. Kemudian lanjut pertemuan 4, insert, update, dan delete. Insert adalah untuk memasukkan data ke dalam sebuah tabel, kemudian update ditujukan untuk mengupdate sebuah data atau beberapa data dalam sebuah tabel, namun berbeda dengan update struktur. Untuk menjalankan sebuah SQL dalam PHPMyAdmin, kita bisa melihat pada tab SQL dan akan muncul jendela untuk mematikan SQL berupa DDL maupun DML. Kemudian yang ketiga, delete adalah menghapus sebuah atau beberapa data dari sebuah tabel pada database. Lanjut pertemuan 5, yaitu import database dan select limit. Import dan penjelasan database, select limit. Pada query select, kita akan menggunakan sampel database yang ada di internet, yang bisa kita dapatkan dan download database-nya melalui mysqltutorial.org. Setelah mendownload database-nya, maka selanjutnya kita ekstrak dan akan muncul atau tersimpan satu file SQL. Selanjutnya bisa kita import database-nya di PHPMyAdmin. Caranya adalah dengan klik import, kemudian telusuri berkas dan klik kirim. Query select pada dasarnya adalah query untuk mengambil data dari tabel yang ada di dalam database dengan cara select from products. Kemudian pada pertemuan 6 ada where dan where like. Di sini ada gambar, yaitu di mana gambar yang atas adalah isi dari tabel produk. Pada gambar di atas digunakan untuk melihat produk lainnya, motorcycle. Disitulah kita menambahkan sintak where. Jika terdapat kondisi yang harus memfilter data, kita bisa menggunakan sintak where. Sintak where terletak setelah kita mendefinisikan sintak from, dengan menambahkan where diikuti dengan kondisionalnya. Kondisional motorcycle. Kemudian
Sini juga ada buy fresh. Kemudian di sini kita lanjut pertemuan 6 yaitu where dan where like. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar pertama yaitu digunakan untuk melihat produk lain dan motorcycle. Disitulah kita mendapatkan syntax where. Jika terdapat kondisi yang harus memfilter data, kita bisa menggunakan syntax where. Syntax where terletak setelah kita mendefinisikan syntax from. Dengan menambahkan where diikuti dengan kondisionalnya. Conditional clause-nya yang produk lain sama dengan motorcycle. Kemudian gambar di bawah dapat terlihat sudah terfilter data produk yang keluar hanya motorcycle saja. Kita juga bisa gunakan produk yang lain, misalkan bukan sama dengan motorcycle. Kita tambahkan tidak sama dengan di sini dengan menambahkannya tanda seru. Lanjut pertemuan 7 yaitu order by dan inner join. Lanjut pertemuan 7 order by dan inner join. Order by. Pada pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana cara kita mengurutkan hasil dari query kita. Yang pertama kita lihat dulu di tabel produk. Misalkan kita ingin melihat produk lain, lalu ada produk name, ada juga by price dari tabel produk yang perlu kita lihat dulu hasilnya. Kemudian ada inner join. Join adalah ketika membutuhkan informasi yang berasal dari dua tabel atau lebih. Misalkan di sini kita ingin mengetahui nama kota dari seseorang, di tabel employees maka kita membutuhkan first name ataupun last name. Sedangkan di tabel office maka kita membutuhkan informasi city-nya. Jadi ini merupakan permasalahan join, di mana kita membutuhkan informasi dari dua tabel. Ketika kita melakukan join, kita harus melihat dahulu kolom apa yang menghubungkan mereka. Di sini dapat dilihat office mempunyai office code sebagai primary key dan employees office code sebagai primary key dan merujuk ke tabel office. Berarti kita bisa memanfaatkan kolom office code ini untuk melakukan join antara tabel employees dengan tabel office. Kemudian lanjut pertemuan 9 yaitu tentang left join dan self join. Pada materi ini kita akan bahas tentang left join dan self join. Pada gambar di sebelah kanan adalah contoh yang diambil dari kedua tabel, yaitu tabel customer dan tabel order, di mana permasalahan yang bisa dilihat adalah order apa saja yang dilakukan oleh seorang customer. Ini adalah gambar, ada 3 gambar, di mana gambar yang pertama adalah dua tabel, yaitu tabel customer dan tabel order. Lanjut pertemuan 11 yaitu fungsi agregasi. Fungsi agregasi adalah fungsi yang akan melakukan sejumlah kalkulasi kepada sekumpulan data, lalu akan kembalikan ke sebuah hasil. Jadi sebuah hasil tersebut adalah value, yaitu single value. Terdapat beberapa fungsi agregasi di dalamnya MySQL. Contohnya adalah permasalahan yang bisa kita selesaikan dari fungsi count adalah menghitung banyak karyawan. Di sini adalah contoh yang pertama count menghitung cacah data, hitung banyak karyawan yang berasal dari Boston. Kemudian yang kedua ada sum menghitung jumlah data, hitung jumlah masukan pada tahun 2013. Kemudian yang ketiga ada average, menghitung rata-rata nilai, menghitung rata-rata harga kendaraan motorcycle. Kemudian yang keempat ada min atau minimal, mencari minimum nilai harga produk paling murah. Ada max, mencari maksimal nilai harga produk classic cars paling mahal. Lanjut pertemuan 12 yaitu ada group by. Group by biasanya digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan data kolom tertentu. Fungsi group by biasanya digunakan bersamaan dengan fungsi agregasi yang telah dipelajari sebelumnya, misalkan count. Gambar di bawah ini adalah contoh penerapan group by pada fungsi agregasi count dan sum.
Lihat, ini adalah contohnya. Kemudian lanjut pertemuan 13, yaitu ada having dan fill. Bagaimana jika kita ingin filter data dari hasil query agregasi? Misalkan soalnya seperti di bawah ini, yaitu yang pertama hitung jumlah pemasukan pada tahun 2003, kemudian yang kedua di setiap bulannya yang kurang dari 150.000. Kemudian kita akan bahas view pada MySQL. View pada dasarnya adalah sebuah virtual table pada MySQL, di mana virtual table itu didefinisikan dari sebuah query select pada MySQL. Contohnya misalkan kita ingin menampilkan view 10 besar produk jual, sebelum itu karena view didefinisikan oleh query select, maka kita harus membuat dulu query selectnya. Nah, dan di sini sudah dapat ditampilkan 10 produk yang terjual. Misalkan query ini ingin kita buat view-nya. Kemudian lanjut pertemuan 14, yaitu ada subquery. Subquery adalah query yang berada dalam query. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan query. Permasalahan yang lebih kompleks. Contoh permasalahannya seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, siapa karyawan yang melapor atau reports to ke Murpidian. Kemudian kedua, tampilkan nama produk klasik car yang harga belinya di atas rata-rata. Jika kita ingin mengetahui first name dan last name-nya, tetapi kita tidak bisa mengetahui employee number, oleh karena itu kita perlu dapatkan employee number berdasarkan first name dan last name-nya terlebih. Pertemuan 15 ada subquery from, di mana subquery tidak hanya bisa digunakan untuk filtering pada where, namun juga bisa digunakan dalam syntax from. Contoh permasalahannya di bawah ini. Yang pertama, tampilkan rata-rata penjualan per bulan tertinggi dan terendah dari tahun 2003. Kemudian, pertama-tama kita harus mencari tahu terlebih dahulu penjualan per bulan tertinggi dan terendah dari tahun 2003. Ini adalah contoh bisa kita lihat hasil penjualan rata-rata di tahun 2003, yaitu penjualan dari bulan 1 sampai bulan 12. Untuk setiap bulan penjualan terendah dan tertingginya, kita bisa menggunakan hasil dari query di sebelah kiri atau sebelumnya sebagai sumber data di syntax from. Kemudian pada gambar di bawah adalah setelah dieksekusi, maka hasil data di atas dapat dilihat rata-rata terendah dan juga rata-rata tertingginya. Demikian cara untuk menggunakan subquery pada syntax from. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.